Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh di Masjid Al-Basit yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang pengorbanan. Para jamaah, ketika seseorang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya itu membawa konsekuensi. Artinya ada perbuatan-perbuatan yang mau tidak mau harus dilakukan. Konsekuensi itu adalah seseorang manakala sudah membaca syahadat, konsekuensinya dia itu adalah sami'na wa ata'na. Aku mendengar ya Allah dan aku mentaatinya. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya, itu konsekuensinya. Dan tidak ada ketaatan sedikit pun kecuali dengan pengorbanan. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak mau berkorban, maka pada dirinya tidak ada yang namanya ketaatan, itu tidak ada. Sudah membaca syahadat, sudah merasa Islam, tapi tidak mau mengorbankan waktunya untuk sholat, tidak ada ketaatan. Tidak mau mengorbankan hartanya untuk berinfak, untuk berzakat, tidak ada ketaatan. Tidak mau untuk saling tolong menolong, untuk dan lain-lain, maka tidak ada ketaatan para jamaah. Jadi intinya ketakwaan itu adalah pengorbanan. Ini saya sampaikan supaya diri saya, termasuk istri saya di belakang itu, tidak gampang-gampang untuk mengeluh manakala ada kerepotan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak gampang mengeluh, maka sedikit yang saya sampaikan. Mari kita lihat kisah pengorbanan para sahabat di masa lalu yang luar biasa pengorbanannya demi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, saya mulai dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah pindah berhijrah dari Mekah, kemudian berjalan menuju ke Madinah, kita lihat, kita perhatikan bagaimana itu pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar selalu mengikuti Rasulullah, dan tidak hanya mengikuti, tetapi di dalam perjalanannya itu para jamaah, Abu Bakar selalu dempet kepada Rasulullah, khawatir beliau menjaga Rasulullah, jangan-jangan ada anak panah
yang meluncur kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar siap untuk menjadi tameng hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar di dalam perjalanannya itu toleh ke kiri, toleh ke kanan, toleh ke belakang. Begitu. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa, nggak digaji. Kalau sekarang jadi tameng hidupnya presiden, gajinya tinggi. Presiden kemana kan mesti ada tuh yang melingkari itu. Biasanya pakai kacamata hitam gitu. Terus pakai rompi anti peluru, ya. Itu ada itu, ya. Itu digaji tinggi itu. Digaji tinggi itu. Tapi dahulu Abu Bakar radhiyallahu an mengiringi, dempel kepada Rasulullah untuk memberikan perlindungan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Abu Bakar sendiri. Sungguh luar biasa pengorbanannya Abu Bakar. Jadi dia Abu Bakar mengorbankan kesejahteraannya, mengorbankan kenikmatannya dalam perjalanan itu, ya, demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian di dalam perjalanan itu, begitu sampai kepada sebuah gua, ya, gua Sur namanya, maka Abu Bakar lebih dulu masuk kepada gua itu untuk memastikan bahwa di dalam gua itu aman. Ini pengorbanan, karena kan tidak tahu itu di gua itu ada apa. Tapi Abu Bakar berspekulasi, memberanikan diri untuk masuk ke dalam, mendahului Rasulullah untuk melihat kondisinya, apakah benar-benar aman atau tidak. Itu adalah pengorbanan. Jangan-jangan nanti ada ular yang berbisa, yang banyak ditemui di pegunungan, di bukit-bukit sana. Itu adalah pengorbanan. Kemudian beliau masuk berdua, bersembunyi di situ. Ya. Itu adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar para jamaah. Dan masih banyak lagi pengorbanannya. Ketika menjelang perang, Abu Bakar dengan membawa hartanya, ya. Tadi jiwanya, sekarang hartanya dibawa. Kemudian ketika ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakar, apakah ada hartamu yang engkau tinggalkan di rumah?" "Tidak ada, wahai Rasulullah. Ini semua saya sampaikan di sini ini." "Lalu apa yang engkau tinggalkan di rumah?" "Yang aku tinggalkan di rumah adalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah." Luar biasa. Hartanya, jiwanya dia korbankan para jamaah. Bisa kita bandingkan nanti dengan kita. Kemudian yang kedua para jamaah, ada sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Dia ketika di Mekah itu dia itu anak yang terkenal, anaknya orang yang kaya raya di Mekah itu. Dia belum masuk Islam, perlente bacaannya itu, paling perlente, aktor lah zaman sekarang ini kira-kira. Kaya raya, ya, badannya selalu harum begitu, ya, pakaiannya perlente begitu. Nah para jamaah, pada suatu saat dia itu bersyahadat, masuk Islam dia itu. Maka para jamaah, keluarganya semuanya menolak, tidak setuju Mus'ab itu masuk Islam. Tapi Mus'ab itu nekat tetap masuk Islam. Maka apa yang dilakukan oleh keluarganya? Stop. Tidak ada uang sepeser pun yang diberikan kepada Mus'ab. Stop. Tidak ada pakaian, tidak ada harta benda. Silakan masuk Islam, tidak boleh membawa apa-apa. Ini sesuatu yang biasa. Tapi Mus'ab tetap ngotot, tidak apa-apa. Mengorbankan dia kenikmatannya untuk
berada di dalam Islam, mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa para jamaah, kalau sudah tidak senang kepada Islam begitu. Pada beberapa tahun lalu saya mengislamkan pendeta di masjidnya Pak Imam Utomo di sana. Namanya pendeta Joni. Ya, masih muda anaknya itu. Masih muda. Kira-kira umurannya ya sekitar 30 tahun. Ya. Masuk Islam. Ya, saya islamkan, saya salami begitu setelah saya ceramah-ceramai. Nah, kemudian setelah itu saya tanya-tanya, ya, engkau ini masuk Islam apa hambatannya? Wah, banyak Ustadz. Apa itu? Saya itu di stop, tidak diberi apa-apa, suruh pergi hanya dengan pakaian yang saya pakai ini saja. Mobil, kendaraan, dan biasanya saya jadi pendeta muda itu digaji dengan 7 juta. Zaman dulu udah besar, 7 juta itu juga di stop. Tapi saya tetap nekat ingin masuk Islam. Nah, biasa para jamaah, biasa seperti itu. Nah, dia mengorbankan harta bendanya, kenikmatannya, kesejahteraannya dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyahadat. Begitu. Itu Mus'ab bin Umair. Dia menjadi orang yang miskin sekali. Ya, miskin sekali, yang tadinya kaya raya. Ya, sembarang sudah siap, ada semua. Karena di stop semua, maka dia tetap ikut Rasulullah berhijrah ke Madinah, dan di Madinah menjadi orang yang amat sangat miskin sekali. Kemudian dia menjadi pendakwah di Madinah. Dia mengorbankan para jamaah segala sesuatunya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, sahabat Rasulullah yang bernama Suhaib. Suhaib, ketika Rasulullah hijrah, Suhaib bermaksud untuk mengikuti hijrah Rasulullah ke Madinah itu. Maka kemudian sebelum menjelang mau berangkat, di stop oleh kawanan orang-orang Quraisy kafir. Di stop, wahai Suhaib, kamu mau kemana? Saya mau mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah. Oh, begitu, kata kafir Quraisy. Kemudian begini Suhaib, kamu dulu datang ke sini tidak membawa apa-apa. Maka sekarang kalau kamu keluar dari sini ke Madinah, hijrah bersama Rasulullah maksudnya, maka barang-barangmu ini semua tidak boleh dibawa. Harta, uang, dan semuanya ini harus engkau tinggalkan di sini. Kamu tidak bisa pergi dengan membawa barang-barang ini. Maka apa kata Suhaib? Ya. Kalau begitu, kalau seandainya barang-barang ini aku tinggalkan di sini, apakah aku boleh pergi bersama Rasulullah hijrah ke Madinah? Suhaib bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy. Oh, tentu saja boleh. Silahkan pergi, tapi tidak boleh membawa barang-barang apapun. Maka para jamaah, Suhaib kemudian tetap nekat mengorbankan harta bendanya, mengorbankan kenikmatannya dan seterusnya untuk tetap mengikuti hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengorbanan Suhaib. Dan itu kemudian setelah sampai di Madinah, Rasulullah mendengar berita atau cerita itu. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Suhaib beruntung, Suhaib beruntung, Suhaib beruntung. Begitu Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat. Nah, para jamaah, itu sebagian kecil pengorbanan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lah sekarang bagaimana? Sekarang juga banyak yang bisa kita lakukan pengorbanan-pengorbanan itu. Dan mungkin insya Allah kita ini sudah melaksanakan sebagian besar pengorbanan-pengorbanan itu. Ada yang mengorbankan waktunya untuk mendengarkan pengajian di Masjid Al-Basit. Ada yang mengorbankan uangnya untuk memasukkan uangnya ke kotak masjid atau menyumbang ke sana kemari uangnya. Ada juga yang dengan tenaganya untuk membersihkan masjid. Ada juga dengan pikiran-pikirannya yang dikorbankan. Bagaimana membangun masjid ini, bagaimana untuk menarik, bagaimana untuk mengkader orang-orang Islam di sana, di sini dan seterusnya. Itu pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin di zaman sekarang. Dan insya Allah kita sudah melaksanakan. Lalu mengapa saya sampaikan? Supaya kita lebih jauh lagi dari rasa mengeluh para jamaah. Dan lebih bersemangat untuk mengorbankan hartanya kalau ada, jiwanya, tenaganya, pikirannya, manakala masih bisa, manakala masih mampu para jamaah. Para jamaah, banyak guru-guru yang mengorbankan waktunya untuk memintarkan, mencerdaskan murid-muridnya. Dan kadang-kadang sampai lupa kepada anak istrinya. Anaknya lupa untuk dipintarkan, untuk dicerdaskan. Ya, dia korbankan untuk mencerdaskan anak-anak orang-orang mukmin yang lain. Ada juga para jamaah, orang tua yang mencari harta ke sana kemari, naik gunung, menyeberang lautan. Itu mengorbankan dirinya, waktunya, pikirannya demi untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itu pengorbanan para jamaah. Itu dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang terakhir saya sampaikan ayatnya, yaitu di dalam surat Hujurat, surat nomor 49, ayatnya ayat 15. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya, berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Para jamaah, orang-orang yang benar di dalam berislam itu adalah salah satunya berkorban, baik dengan hartanya atau dengan jiwa, tenaganya, dengan anggota badannya dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah yang sedikit ini bisa menambah semangat untuk kita berkorban demi taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.